Boleh dari Asia. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Ya, peradab yang terakhir, coba Edi. Dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Setelah semuanya terbaca ya, kira-kira apa sih isi dari teks pengolahan susu sapi itu anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Alan ya, silakan Alan. Ayo, mengenai Pengolahan susu. iya, pengolahan susu ya. Jadi kalian masih ingat nggak? Susu itu didapatkan dari hewan apa saja sih? Sapi. Apa nih tadi? Kacang kedelai. Kacang kedelai ya. Jadi semua bahan itu, bahan pangan itu ya bisa diolah menjadi susu ya, menghasilkan susu. Ya, kemudian susu itu bisa diolah menjadi apa aja kira-kira? Siapa yang Mentega, tahu? yakult, Ya, yogurt, yogurt. Oke. permen, Silakan Diana. keju, Keju, ya betul sekali. mentega, Iya, mentega betul. Ada lagi? Es, ya betul ya. Ada lagi kira-kira? permen. Iya betul ya, permen. Ya. Jadi semua itu ya merupakan hasil dari olahan susu. Nah, sehingga susu itu sebelum dipasarkan atau didistribusikan, dia itu digunakan teknologi pangan ya, digunakan teknologi pangan. Kira-kira tujuan teknologi pangan digunakan itu ada yang masih ingat nggak? Supaya makanan tetap baru. Iya, supaya makanannya tetap baru. Kemudian apa lagi ayo? Awet. Iya, awet ya. Dan baru awet dan apa kira-kira? Ayo. Tidak cepat membusuk. Iya, tidak cepat membusuk ya, atau tahan Tahan. lama. Ya, jadi itu fungsi dari teknologi pangan untuk pengolahan susu sapi ya. Nah, sehingga bisa didistribusikan ke pasar-pasar atau toko-toko ya. Jadi awet dia makanannya ya. Nah, sekarang coba kalian lihat halaman berikutnya. Nah, di sana ada beberapa kata ya. Beberapa kata yang merupakan kata-kata dari teks pengolahan susu sapi ya. Yang pertama ada daya tahan, kemudian teknologi, ada pengemasan dan kedap udara. Ya, silahkan kalian cari artinya itu ya. Kemudian setelah kalian mencari artinya, kalian jadikan kata-kata itu ke dalam sebuah kalimat ya. Silahkan keluarkan buku tulisnya. Nah, di situ jadikan ke kalimat ya. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, coba kita bahas sekarang ya. Oke, untuk yang pertama, daya tahan. Kira-kira siapa yang tahu arti dari daya tahan? Silakan Diana. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar dan dapat merugikan. Iya, benar sekali ya anak-anak ya. Jadi silakan dengarkan tadi apa yang Diana katakan ya. Catat, yang lainnya catat kalau ada yang salah. Kira-kira siapa yang salah? Oke, ya silakan catat ya jawaban yang dikasih sama Diana tadi ya. Kemudian yang kedua, silakan teknologi. Siapa tahu arti dari ya? Silakan Edi. Teknologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Iya, bagus sekali ya jawabannya
apa bedanya? Silakan coba disebutkan, Mesya. Teknologi artinya pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang bersifat baik, aman, dan bergizi. Ya, inti dari jawabannya Mesya sama ya dengan Edi ya. Hanya saja Mesya lebih terinci dia ya. Oke, boleh saja ya. Kemudian lanjut yang ketiga, pengemasan. Mesya, ya silakan. Pengemasan artinya sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Ya, ada yang sama kira-kira sama jawabannya Mesya? Sama. Ya, jawabannya Mesya sudah sangat benar ya. Bagus sekali ya. Lanjut, kedap udara. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan arti dari kata kedap udara? Ya, silahkan angkat tangan. Ayo, kedap udara. Ya, nggak apa-apa. Siapa? Selain Mesya ada nggak? Edi mungkin? Ya, oke deh. Mesya udah Edi katanya. Kira-kira apa? Ayo, bedakan arti dari kedap udara menurut Mesya ya. Kedap udara artinya kemampuan untuk mencegah atau menghalangi udara masuk atau keluar dari suatu ruang atau benda. Iya, jawabannya sudah sangat benar ya. Yang lain kalau belum, silakan dicatat jawabannya kalau salah ya. Jawabannya Mesya sudah benar ya. Silakan diulangi lagi sekali Mesya. Kedap udara artinya kemampuan untuk mencegah atau menghalangi udara masuk atau keluar dari suatu ruang atau benda. Iya. Oke. Nah, kemudian sekarang buat kalimatnya. Ayo coba. Kalimat untuk kata yang pertama mengenai daya tahan. Ayo. Mengenai daya tahan. Oke anak-anak, untuk kalimatnya apakah sudah selesai? Sudah. Jadi kita periksa ya. Untuk yang pertama, daya tahan. Ayo, siapa yang mau membuat kalimat menggunakan kata daya tahan? Tangannya? Ya. Oke, silakan diantari. Daya tahan. Susu kedelai memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Iya, bagus ya. Boleh itu ya. Susu kedelai memiliki daya tahan hingga 5 jam saja. Ya, bisa. Yang penting ada salah satu katanya di sana ya. Sudah benar. Ya, silakan untuk yang nomor 2 dari kata teknologi. Ya, silakan Edi. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan makanan baru. Ya, bagus. Boleh ya. Silakan untuk yang nomor 3 kata pengemasannya. Silakan Mesya. Ternyata makanan yang kita beli perlu pengemasan. Ternyata makanan yang kita beli perlu pengemasan. Ya, boleh ya. Lanjut untuk yang nomor 4 kedap udara. Silakan Diana. Kita harus menyimpan susu pada kardus kedap udara. Kita harus menyimpan susu pada kardus kedap udara. Ya, boleh ya. Jadi semua sudah pintar-pintar buat kalimat ya. Ya, bagus. Jadi seperti itu caranya ya. Tidak mesti berpatokan dengan yang ada di buku ya. Yang penting pada kalimat itu ada salah satu kata yang dimaksudkan ya. Oke, silakan sekarang anak-anak kita lanjut yang halaman berikutnya ya. Coba yang belum dapat giliran baca, dibaca yang paragraf pertama di halaman 43. Oke, tadi siapa giliran terakhir? Tadi Edi ya yang terakhir ya. Oke, sekarang Diana silakan. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman Mulai dengarkan ya. untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Oke, bagus ya. Apa namanya, ucapannya sudah jelas ya, terdengar. Bagus ya. Lanjut yang nomor paragraf kedua. Oke, Aditya coba deh. Ya. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Dani dan Udin menolak ajakan Benny. Lanjut yang paragraf ketiga. Adi tadi udah dapat ya. Coba yang lain. Ya, Alan silakan.
Ayo, mengenai apa tadi isinya? Ya, Tentang susu. tentang susu. Tentang apa? Tentang pengolahan susu. Kurang tepat ya? Ya, coba Putri. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Oke, ajakan ngapain kira-kira? Minum susu. Iya, ajakan mau minum susu. Kenapa Benny tidak mau minum susu? Karena alergi. Iya, alergi ya. Nah, benar. Benar. Tapi kira-kira si Benny itu lebih milih minum apa nih? Yogurt. Oke, ya. Walaupun kesukaannya mereka berbeda, tetapi mereka tetap saling Menghargai. iya, saling menghargai ya. Oke. Nah, kira-kira kalian sudah atau belum? Yang namanya saling menghargai di kelas ini. Sudah. Benar, yakin? Belum. Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum ya. Nah, jadi kita sesama teman ya di kelas ini harus saling menghargai satu sama lain. Tujuannya apa kira-kira? Kenapa kita harus saling menghargai satu sama lain? Ayo, ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Apa tujuannya? Ya, silakan Mesia. Nah, coba ayo. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain bisa menghargai kita. Iya, betul ya. Jika kita bisa menghargai orang lain, maka orang lain bisa menghargai kita. Ya, jadi kalau kalian ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain ya. Selain itu, kira-kira apa tujuannya? Kenapa kita harus saling menghargai? Ya, silakan Adi. Agar tali persaudaraan tidak terputus. Iya, agar tali persaudaraannya tidak terputus ya dan tetap terjaga ya. Satu sama lain saling mengerti ya keadaan masing-masing ya. Jangan mencela, jangan menghakimi ya. Harus saling menghargai. Kira-kira kalau menghargai sesama teman itu termasuk dalam sila keberapa? 3. Sila keberapa? 3. Ini dari sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali ya. Jadi saling menghargai itu termasuk dalam sila ketiga. Lambang dari sila ketiga apa? Betul ya. Itu yang melambangkan ya. Kita itu harus bersatu ya. Tidak boleh saling membedakan ya. Nah, seperti yang kalian lihat di lambang burung Garuda itu. Kalian lihat kan bacaan kita itu? Apa bunyinya? Ada yang tahu nggak artinya? Iya, apa? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Ya, berbeda-beda namun tetap satu jua ya. Itu arti dari pita yang terpampang di sana ya. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu ya. Ya. Bagus sekali
Ya, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Ya, jadi volume masing-masing kemasan itu berbeda. Ya. Jadi kotak susu atau kemasan susu itu merupakan satuan volume yang tidak baku ya, anak-anak ya. Nah, jadi nggak jelas dia ukurannya berapa gram pasti ya, ukurannya berapa mil. Anggap aja ini susu A ya. Ini susu yang A. Ini susu yang B. Kemudian ini susu yang C. Silahkan perhatikan ke papan ya. Ya. Jadi tadi kan ada susu A, susu B, dan susu C. Nah, coba kalian lihat perbandingannya seperti yang di papan ya. Dari ketiga susu ini, yang mana kemasannya yang paling besar? A. Kemudian yang kedua? Susu B. Yang paling kecil? Oke. Nah, jadi perbandingannya seperti ini anak ya. Lihat gambarnya ya. Yang paling besar itu susu A. Nah, kemudian susu A diumpamakan atau dibandingkan itu sama dengan 2 Kemasan B. kemasan susu B ya. Jadi atau sebaliknya 2 kemasan susu B sama dengan 1 ya. kemasan. Nah, kemudian yang ini susu A sama dengan 4 kemasan susu B. ya. Jadi begitu juga sebaliknya 4 kemasan susu C sama dengan 1 kemasan susu A. nah, betul sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi kira-kira sampai sini kalian paham nggak? Nah, coba sekarang kita melakukan percobaan ya. Ya, silakan bentuk kelompok ya. Mungkin 2 kelompok aja ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah bawa ini semuanya airnya? Sudah. Ya, coba silakan 2 orang aja ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan maju 2 orang aja. Masing-masing 2. Ya, di sini. Oke, coba diperagakan ya. Yang pertama kan sudah disiapkan botolnya. Coba dituang ke sini. Ya. Oke. Nah, kemudian kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 keluarkan ininya. Bawa airnya. Jadi tadi 1 botol ini isinya sama dengan full ya. Full 1 cup ini. Oke. Kemudian itu. Ini sama dengan 2 ya. 2 gelas plastik ya. 1,5. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang coba kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain juga amati. Silahkan duduk. Nah, diamati kira-kira yang mana isinya yang paling banyak dan yang paling sedikit. Ditulis ya. Kelompok yang mana itu? Masing-masing kelompok ya, masing-masing anggota kelompok ya, semuanya dicatat. Yang mana kira-kira botol yang paling banyak isinya? Ya. Yang di buku. Ya, sesuai dengan yang di buku. Botol minum milik kelompok 1 dan botol minum milik kelompok 2. Sudah selesai anak-anak? Kalian memperhatikan hasil dari prakteknya tadi? Sudah. Oke, ya. Coba Ibu pengen salah satu perwakilan aja dari kelompok 1. Coba gimana sih hasil dari praktek atau uji coba tadi? Diana lagi?
Tadi Diana kan sudah. Coba kasih teman yang lain. Ya. Oke, coba Alan atau Adi. Boleh, oke, silakan Alan. Ya. Coba Alan bacakan hasil pengamatan dari kelompoknya tadi. Botol minum kelompok 2 memiliki volume lebih banyak. Botol minum milik kelompok 1 memiliki volume paling sedikit. Ya, oke. Coba Ibu pilih dengar dari kelompok 2. Gimana hasilnya? Yuk, silakan salah satu wakilnya. Dia tarik. Botol minum milik kelompok. kelompok 2 memiliki volume paling banyak. Ya, Botol minum milik kelompok 1 memiliki volume paling sedikit. Ya, jadi tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, jadi hasil penelitiannya itu benar ya, membuktikan bahwa botol minum dari kelompok 1 itu paling sedikit ya daripada kelompok 2. Kemudian botol minum dari kelompok 2 itu paling banyak ya daripada kelompok 1. Ya. Oke, jadi ada yang ditanyakan mengenai uji coba ini anak-anak? Tidak, ya, paham mengenai isi benda ya atau volume benda ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihannya halaman 48 dan 49. Udah selesai anak? Sudah. Nah, sebelum kita bahas apa yang kalian kerjakan tadi ya, coba yang di halaman 48 dulu. Kira-kira yang mana volumenya yang lebih banyak? Galon atau lem? Yang paling banyak yang mana? Kemudian di urutan kedua? Ya. Berarti setelah ini yang mana anak-anak? Kemudian? Ya, lanjut. Setelahnya? Ya. Setelahnya lagi? Oke. Yang urutan yang nomor 4 dan nomor 5 itu apakah sama atau beda ya? Beda. Isinya kira-kira yang mana yang lebih banyak? Agak dalam. Urutan keempat dan urutan kelima. Ya, kelima ya. Kelima dulu baru yang keempat. Yang terakhir yang mana? Ya, oke. Jadi itu sudah benar jawabannya. Yuk kita bahas yang kalian kerjakan tadi. Halaman 49. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, siapa Irfan? Irfan, coba diurutkan dari kotak susu yang mana yang paling sedikit hingga kotak yang paling banyak. Ya. 3, 2, 1. Yang lain bagaimana jawabannya Irfan? Kira-kira betul atau salah? Ya, yang paling sedikit itu kotak susu yang nomor 3. Kemudian disusul dengan kotak susu yang nomor 2. Yang paling banyak? 1. Ya. Kelihatan ya dari kemasannya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Oke, coba Adi. Ya. 3, 4, 2, 5, 1. Ya, diurutkan mulai dari gelas yang volumenya paling banyak. Yang mana yang paling banyak, Adi? Adi, yang mana yang paling banyak? Coba yang lain dengarkan jawaban Adi. Yang paling banyak yang mana, Adi? Nomor 3. Ya. Kemudian setelah itu 4. Kemudian 2, 5. Iya. Sudah dengar anak-anak jawaban dari Adi? Yang pertama yang nomor berapa yang paling banyak? 3. Kemudian disusul dengan yang nomor 4. Kemudian 2. Setelahnya 5. Kemudian yang 1. Ya. Oke. Sudah tahu yang mana isi yang paling banyak dan yang
kita akhiri, mari kita berdoa ya. Yuk, berdiri semuanya. Ya. Oke. Karena mata pelajaran ini sudah berakhir ya, marilah kita berdoa terlebih